Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di salah satu pembahasan topik manajemen keuangan. Kita kemarin sudah membahas tentang nilai waktu uang atau time value of money, tetapi dengan pendekatan eh, bunga sederhana. Ya, kita kemarin dengan pendekatan bunga sederhana atau simple interest. Saat ini kita akan membahas mengenai konsep yang kedua tentang time value of money. Setelah simple interest, kita akan mempelajari tentang compound interest. Ya. Apa itu compound interest? Sebelumnya, saya akan mengingatkan bahwa jika ketika kita akan menghitung time value of money, kita mengerjakan soal atau kita mengerjakan latihan atau kita menghitung time value of money, nilai waktu uang, jika tidak diminta untuk menghitung nilai uang menggunakan bunga sederhana, artinya kita langsung menghitung menggunakan bunga majemuk atau apa yang akan kita bahas dalam video kali ini. Jadi sekali lagi, jika kita tidak diminta untuk menghitung nilai uang menggunakan bunga sederhana, berarti langsung saja kita menghitung bunga majemuk. Kenapa? Alasannya adalah karena konsep bunga sederhana, ya, konsep bunga sederhana itu sangat-sangat jarang, bahkan tidak ada yang menggunakan prakteknya ya di dunia nyata atau di realnya di ke perekonomian sehari-hari ke kegiatan bisnis sehari-hari itu hampir tidak ada atau bahkan memang tidak ada yang menggunakan konsep bunga sederhana ya, tetapi menggunakan bunga majmu atau compound interest. Oke, sekarang kita ingin melihat bagaimana perbedaan bunga sederhana dan bunga majemuk. Ya, bagaimana perbedaan bunga sederhana dan bunga majemuk. Eh, ini bunga sederhana seperti ini. Ya, bunga sederhana seperti ini. Ada soal yaitu seperti yang kemarin. Ya, ini seperti soal yang kita bahas sebelumnya yaitu Dias. Dias itu menabung sebesar 100.000 saat ini ya, di present value saat ini ya, dengan jangka waktu 2 tahun ya. Jangan waktu ini diabaikan aja yang ini ya. Bentar, ini diabaikan saja. Ini diabaikan saja. Dalam jangka waktu 2 tahun ya, menabung 100.000 dengan tingkat bunga 12%. Jadi ini 12% per tahunnya. Berapakah nilai di tahun kedua ya? Berapakah di tahun kedua? Nah, kita akan menghitung ini. Oke, cara menghitungnya sama seperti kemarin menggunakan rumus biasa ini ya, menggunakan rumus biasa ini. Kita masukkan berapa future value di tahun kedua ya, kita masukkan 100.000 1 tambah tingkat bunga 0,12 dikali n-nya adalah 2. Akan kita dapatkan kemarin berapa? Mendapatkan 100. Kalau misalnya n-nya 2 ini ya, n-nya 2 berarti Rp 100.000. Lalu di sini 1 ditambah 0,24 berarti 1,24 kali 100.000 berarti 124.000. Nah, ini menggunakan konsep bunga sederhana. Jadi future value di tahun kedua dengan tingkat bunga 12% dan waktu 2 tahun itu mendapatkan future value sebesar 124.000. Lalu bagaimana konsep untuk bunga majemuk? Nah, ini tadi bunga sederhana ya. Kita mengulang sebelumnya bunga sederhana. Kalau bunga majemuk seperti apa? Bunga majemuk seperti apa? Nah, ini. Sekarang kita akan menggunakan bunga majemuk. Kalau tadi kita menggunakan bunga sederhana. Ya, ingat, ini cara menggunakan bunga sederhana. Rumusnya seperti ini ya. Rumusnya seperti ini. Sekarang kita akan menggunakan bunga majemuk. Ya, compound interest. Dengan soal yang sama persis. Ini diabaikan saja ya, biar tidak bingung.
Bagaimana konsep bunga majemuk? Ya, konsep bunga majemuk seperti ini. Dengan present value yang sama, dia menabung 100.000, ya, 100.000 ini di sini, ya. Lalu dengan N atau jangka waktu 2 tahun dengan bunga 12%. Yang membedakan benar-benar hanya konsep bunganya. Yang ini bunganya bunga majemuk. Oke, yang ini bunganya bunga majemuk. Lalu, ya, apa perbedaannya? Seperti ini perbedaannya. Lihat baik-baik ya. Kalau bunga sederhana itu yang dihitung hanya bunga dari pokoknya saja. Jadi untuk bunga sederhana interestnya itu adalah Rp 100.000 kali 12%. Ya, yaitu 12.000. Ini yang didapatkan di setiap bulan. Makanya di sini dapatnya berapa? 124.000 karena di sini dapat 12.000. Di sini dapat 12.000. Jadi totalnya 124.000. Nah, kalau bunga majemuk seperti apa? Nih, lihat baik-baik perbedaannya ya. Selain pokoknya yang mendapatkan bunga, bunga yang didapatkan itu juga menghasilkan bunga. Ini contohnya. Ya, ini contohnya. Ini 0, ini 1, ini 2. 0, ini dia menabung 100.000. Di tahun pertama, bunga yang didapatkan adalah berapa? Bunga yang didapatkan adalah 12.000. Dari mana? Dari sini, ya, pokoknya menghasilkan 12.000. Ini kan 12%, ya. Lalu di tahun kedua, berapa yang didapatkan? Nah, ini yang menarik. Di tahun kedua, ada interest yang didapatkan dari 100.000 itu, ya, tetap 12.000 dapatnya. Tetap 12.000 dapat dari sini. Tetapi plus bunganya di tahun pertama itu juga dibungakan. Ya, 12.000 itu juga dibungakan. Berarti ada perhitungan bunga baru yaitu 12% dikali 12.000. Mohon maaf ya, saya lupa membawa pen tablet, jadi ininya tidak terlalu rapi. Tapi video berikutnya mudah-mudahan pen tabletnya sudah datang. Saya minta tolong gosenkan ya. Ini sebentar lagi datang ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti di tahun kedua bunganya ada dua. Bunga yang didapatkan dari pokok present value-nya 100.000 ini dapat 12.000. Lalu bunga dari bunga periode pertama. Berapa 12% kali 12.000? 12% kali 12.000 adalah 1.440 rupiah. Jadi total periode kedua itu dapatnya 12.000 sama 1.440, yaitu berapa? Berapa ya? 13.440. Ya, 13.440. Nah, sekarang coba kok 13.000 sebentar, 12.000. Oh, ini tambah lagi. Ya, ditambahkan. Total bunganya berapa? Total bunganya berarti 12.000 ditambah 13.440, yaitu berapa? 25.440. Kalau ditanya berapa present value-nya di tahun kedua, berapa present value di tahun present value, berapa future value di tahun kedua? Future value di tahun kedua berarti ini hanya tinggal ditambahkan pokoknya saja, tinggal ditambahkan 100.000. Berarti 125.440. Lihat perbedaan yang sangat besar antara future value bunga majemuk dengan future value bunga sederhana. Kalau di bunga sederhana tadi, ya, kita mendapatkan future value di tahun kedua itu adalah 124.000.
ya, 124.000. Kita mendapatkan bunga 124.000. Oke. 124.000 ini. Sedangkan untuk bunga majemuk kita mendapatkan total 125.440. Ada perbedaan yang besar. Kenapa? Sekali lagi, karena saya bedakan warnanya yang ngejreng ya biar kelihatan. Karena sekali lagi di tahun pertama kita hanya mendapatkan bunga dari pokoknya saja. Sedangkan di tahun kedua kita mendapatkan bunga dari pokoknya plus bunga dari bunga periode sebelumnya. Ini. Jadi di tahun kedua itu bunganya sudah tidak lagi sama dengan tahun pertama, tapi ini. Baru kalau total bunganya saudara tambahkan, jadi seperti ini. Kalau ditanya future value-nya, ditambahkan pokoknya, tambah 100.000 menjadi 125.440. Tapi kalau saudara cari manual seperti ini kan susah, ya. Kalau kita cari manual seperti ini kan susah sekali. Jadi kita nyarinya pakai rumus yang ini, ya. Oke, saya clearkan dulu ini. Ya. Lalu bagaimana cara mengerjakan bunga majemuk tetapi menggunakan rumus? Gampang sekali, ya tinggal dimasukkan angka-angkanya. Future value di tahun kedua sama dengan Future value di tahun kedua. Oh, ini ada yang salah nih. Saya ralat dulu ya. Ini kurang present value-nya. Ya, saya ralat dulu. Ya, future value tahun kedua sama dengan present value dikali 1 ditambah I pangkat N. Sekali lagi maaf ya, ini kurang rapi kayak sebelumnya karena pen tablet saya ketinggalan. Ya, ini tinggal dimasukkan. Present value-nya berapa? Present value-nya adalah 100.000 ya dikali 1 ditambah I-nya berapa? 0,12 dipangkatkan 2. Nanti hasilnya sama persis. Hasilnya adalah 125.000 ya, 125.440 sama seperti yang tadi kalau kita cari manual biasa. Nah, itu adalah perbedaan utama bunga sederhana dengan bunga majemuk. Ya, itu adalah perbedaan bunga sederhana dan bunga majemuk. Ini jangan lupa ditambahkan PV-nya ya. Ini saya ralat. Di sini ada PV-nya nih. Ya. Sebentar saya inikan dulu. Sebentar saya clearkan dulu ini. Ya. Di sini ada PV-nya. Oh, saya salah. Nanti saya editkan di materinya. Ya. Jadi ini tinggal dimasukkan semuanya ke rumus-rumusnya. Ya, itu dulu video yang pertama tentang perbedaan bunga sederhana dan bunga majemuk. Kita masuk lagi video berikutnya tentang bunga majemuk untuk arus kas tunggal. Oke.